Melanjutkan cerita sebelumnya, terlihat Tae telah sadar dari pingsannya setelah dihajar oleh Roge. Tae merasa kepalanya sangat sakit. Ia mengatakan, aku tak menyangka Roge memiliki trik licik seperti itu. Tae bergumam, anak itu terlihat sangat lemah dibandingkan dengan peserta lainnya, namun ternyata ia memiliki kekuatan yang cukup kuat. Di atas gedung seorang pria datang dan mengatakan kepada Tae kalau ada tai burung di wajahnya. Melihat pria itu, Tae menjadi terkejut. Ia mengatakan, bukankah dia adalah Zanying? Mengapa orang itu bisa berada di wilayah penilaian? Zanying kemudian turun dari gedung sambil mengeluarkan war spiritnya. Ia mengatakan, aku tadi melihatmu bertarung dengan bocah itu dan kau kalah begitu parah. Tae berbalik dan mengatakan, apa yang kau inginkan dariku? Mengapa kau mendekatiku? Ketika merasakan energi kekuatan Zanying, Tae kembali terkejut. Ia bergumam, orang ini sangat berbeda kekuatan dan levelnya tidak sebanding denganku. Sambil tersenyum, Zanying mengatakan, bocah yang baru saja kau lawan sungguh menarik. Ketika dia menyuntikkan energi war spiritnya ke titik lemahmu, ia kemudian langsung menariknya. Zanying bilang, aku sangat tidak sabar bermain dengannya. Sambil memasang wajah serius, Zanying mengatakan, apakah kekuatanmu tadi kau sebut sebagai Iron Wall? Tae seketika menjadi panik. Ia mengatakan, itu hanyalah atribut kekuatan war spiritnya yang asal kubuat itu tidaklah sehebat itu. Tepat saat Tae mengatakan itu, Zanying langsung menebasnya menjadi beberapa bagian. Sambil tersenyum, Zanying mengatakan, ternyata pertahanan yang kau banggakan itu hanyalah sebatas ini, dasar penipu. Di dalam gedung Gao baru saja mendapatkan informasi kalau zona penilaian telah tercampur dengan spirit Zanying. Mengetahui itu, ia pun langsung memberitahukannya kepada sang direktur. Sambil tersenyum, direktur bilang, kejadian seperti ini sudah hampir terjadi setiap waktu. Dalam artian, bukankah ini juga termasuk sebagai penilaian? Gao bilang, kasus kali ini cukup berbeda. Seorang peserta ditemukan telah terbunuh dan dilihat dari sudut pandang sepertinya yang melakukannya adalah kelas kriminal yang dicari. Mendengar itu, seketika direktur cukup terkejut dan tak sengaja menumpahkan kopinya. Dijelaskan, kriminal yang dicari di dunia umumnya dibedakan menjadi kelas C, B dan A, serta yang paling langka adalah kelas S. Kelas A adalah kelompok orang yang membunuh terlalu banyak orang dan mereka didefinisikan sebagai kelompok yang sangat kejam. Direktur mengatakan kepada Gao, kita harus segera pergi mengurusnya. Aku tak mau disalahkan oleh dekan tua itu atas kejadian ini. Di area penilaian, waktu yang tersisa tinggal 30 menit, di bawah salah satu gedung Roge terlihat sedang bertarung dengan peserta lainnya. Pria yang dilawan Roge merasa sangat kewalahan. Ia bergumam, dasar bocah sialan, serangan spiritualnya sangat menekan monster macam apakah bocah ini. Roge kemudian mendaratkan sebuah pukulan telak ke perut pria itu. Roge mengatakan, apa yang sedang kau lakukan? Jangan sampai pandanganmu teralihkan dariku. Sebelum pria itu terlempar, Roge menyerangnya sekali lagi dengan serangan yang lebih kuat. Mata pria itu memerah dan memuntahkan darah dari mulutnya yang pada akhirnya ia tumbang dan tak sadarkan diri. Roge mengatakan, ini adalah orang ke-41 yang telah aku kalahkan. Ini sangat menyebalkan. Semakin dekat waktu berakhir, semakin banyak orang yang terbunuh di tengah jalan karena mencoba saling memperebutkan kartu. Roge kemudian kembali mengingat masa kecilnya. Ia mengatakan, sewaktu aku masih sangat kecil, aku ingat dengan jelas apa yang dikatakan oleh ayahku. Ia bilang mengarahkan spirit ke dalam tubuh punya efek yang berbeda. Sambil mengepalkan tinjunya, Roge mengatakan, aku tidak mengharapkan spiritku keluar seperti ini, namun perkataan ayahku memberiku banyak inspirasi. Aku tidak tahu bagaimana membandingkannya dengan milik Phoenix, terlebih lagi dia adalah anggota asosiasi pembunuh. Dari belakang Zanying tiba-tiba saja muncul. Ia mengatakan, kau benar-benar telah menarik banyak minatku. Aku telah mencarimu cukup lama, bocah kecil. Roge mengatakan, apa yang kau inginkan? Apakah kau kemari untuk merebut kartuku juga? Melihat energi yang dikeluarkan oleh Zanying, Roge bergumam, apa yang terjadi di sini? Orang ini dia benar-benar berbeda dengan peserta lainnya. Zanying mengatakan, aku sama sekali tak tertarik dengan kartu yang kau maksud, aku hanya lebih tertarik membawamu bersamaku. Mendengar itu seketika membuat Roge bersiap bertahan dan menyerang. Ia mengatakan, apa yang sedang kau rencanakan? Hentikan omong kosongmu, jika kau ingin bertarung maka majulah. Sambil mengamati pergerakan Zanying, Roge bergumam, aku hanya perlu cukup waktu untuk melihat kekuatan apa yang digunakannya, maka setelah itu seharusnya ini tidak akan jadi masalah besar untukku. Zanying kemudian tersenyum, ia seperti bisa membaca pikiran Roge. Ia mengatakan, sungguh bocah kecil yang gemar bertarung. Zanying kemudian melemparkan batu kerikil kecil kepada Roge. Saking cepatnya Roge bahkan tak sempat bereaksi yang membuat wajahnya tergores. Roge sangat terkejut. Ia mengatakan, apa yang baru saja mengenaiku? Apakah ini kekuatan energi spirit?
Zanying tersenyum ia mengatakan itu benar aku sekarang telah mencium bau darah yang sangat nikmat, sambil mengeluarkan pedang spirit di kedua tangannya Zanying mengatakan untuk kesenangan membawamu aku minta maaf terlebih dahulu aku akan memberimu sedikit hormat saat aku melakukannya, senang mengenalmu namaku adalah Zanying orang yang akan membunuhmu. Mendengar itu Roge langsung bersiap menyerang ia bergumam aku tak akan membiarkan dia memimpin, pertama aku harus melindungi seluruh tubuhku dengan spirit aku harus berkonsentrasi selama dia melakukan pergerakan aku pasti akan menemukan celah dari tindakannya. Melihat energi spirit yang dikeluarkan oleh Roge Zanying mengatakan sepertinya kau hanya menggunakan spiritualmu sampai titik ini saja sungguh tidak menarik, Zanying kemudian mengarahkan pedangnya sambil mengatakan biar ku beritahu bagaimana spirit sebenarnya bekerja tepat saat ia mengatakan itu ia langsung melancarkan serangan cepat ke arah Roge, Roge sama sekali tak bisa bereaksi yang membuatnya tertusuk tepat di perut. Meski demikian Roge ternyata masih mampu berdiri ia bergumam ini rasanya sangat sakit perutku telah tertembus melihat Roge yang kesakitan Zanying tersenyum dan mengatakan maafkan aku tidak tahu seberapa besar rasa sakitnya namun aku sama sekali tidak peduli, kupikir kau sudah memahami sesuatu tentang kekuatan spiritual tapi sepertinya tebakanku salah sepertinya kau belum mengetahui sisi spirit atau arti dari spirit, caramu menyerang hanya mengarahkan kekuatan spiritual dari dalam tubuhmu, mengarahkan spiritual ke bagian tubuh yang berbeda memiliki efek yang berbeda tapi ini juga adalah hal yang paling dasar yang harus dilakukan. Sambil mengeluarkan spiritnya Zanying mengatakan penggunaan lanjutan dari spirit adalah dengan membayangkan bentuk yang diinginkan dan mengeluarkannya. Ia kemudian menyerang Roge sambil mengatakan inilah bentuk perubahannya ia menggunakan spirit berbentuk pedang seperti sebelumnya namun kali ini Roge berhasil menghindarinya. Zanying tersenyum ia mengatakan cukup menarik kau berhasil menghindarinya kali ini tapi ini belum selesai. Ia kemudian menarik kembali energi spiritnya sehingga membentuk sebuah kail pancing dan dari arah belakang langsung menusuk bahu Roge. Roge tersungkur ke tanah ia merasa sangat kesakitan ia bergumam aku tak punya lagi kekuatan yang tersisa. Zanying kembali tersenyum ia mengatakan jika kau lebih memahami tentang kekuatan spiritual kau bisa mengontrol arahnya sesuka hatimu. Di sini tiba-tiba saja Zanying membahas ayah Roge ia bilang apakah orang itu tidak pernah mengajarimu apapun? Mendengar itu seketika raut wajah Roge menjadi berubah, di waktu yang bersamaan Zanying langsung menyerang yang membuat Roge terhempas, sambil melayang di udara Roge bergumam bahkan di tempat ini aku sama sekali tak bisa menjauh dari reputasi ayahku. Di arah lain terlihat Wei yang ternyata ia telah sampai di Universitas Lougi, ia merasakan energi kekuatan Zanying barusan dan mengatakan sepertinya kekuatan spiritual barusan cukup kuat, sementara Xiao ia memeriksa mayat peserta lainnya dan menemukan sebuah kartu masuk, ia mengatakan sekarang kami telah memiliki 20 kartu masuk sepertinya Wei telah datang lebih cepat dan menghajar semua peserta lainnya. Di atas gedung direktur dan Gao akhirnya tiba ia melihat Zanying yang berdiri di sana, direktur mengatakan mengapa pria bermasalah ini kembali lagi ke tempat ini sungguh sialan aku tahu dia akan membuat masalah lagi bagi kita, direktur mengatakan dengan siapa kali ini ia berdebat jarang sekali melihatnya marah ketika asap menghilang direktur melihat Roge yang terkapar di tanah, direktur mengatakan wah sepertinya ini akan sangat menarik, melihat itu Gao mengatakan aku akan segera turun untuk menolong Roge, namun direktur langsung menghentikannya ia mengatakan tunggu sebentar mari kita lihat apa yang akan terjadi. Sambil tersenyum direktur bergumam mereka berdua akhirnya bertemu tapi dramanya telah berkembang dengan cara yang unik mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Putra Gedo. Zanying kemudian berbicara kepada Roge yang terkapar di tanah ia mengatakan maafkan aku sedikit terhanyut tapi begitu aku menyebutkan nama ayahmu aku sungguh tidak bisa menahannya lagi, sebagai putranya sepertinya dia tidak mengajarimu satupun kemampuannya apakah dia tidak ingin mengajarimu. Dengan sedikit kesadaran Roge bergumam apakah pada akhirnya usahaku selama ini sia-sia, Zanying kemudian memanggil War Spirit-nya sambil mengatakan waktunya untuk serius, perlahan Roge membuka matanya ia bilang selama ini aku telah bersungguh-sungguh sangat keras tapi kenapa hasilnya seperti ini aku sama sekali tak bisa menerimanya. Melihat Zanying yang akan menghabisi Roge Gao mengatakan kepada direktur apakah kita hanya akan menontonnya, direktur mengatakan tunggulah sebentar lagi hanya sebentar lagi. Zanying kemudian mulai mengeluarkan salah satu tekniknya ia membuat ratusan anak panah dan langsung menghujani Roge. Seluruh tubuh Roge tertembus dengan panah spirit dan mengeluarkan banyak darah. Zanying mengatakan aku sungguh kecewa denganmu Roge apakah hanya ini kemampuanmu. Zanying kemudian menegur direktur dan Gao ia mengatakan apa yang kalian lakukan selama ini di atas sana apakah kalian hanya datang untuk menonton, ternyata sedari awal Zanying sudah mengetahui kehadiran mereka.
Direktur mengatakan apakah kau tidak takut dekan akan menyalahkanmu atas semua kejadian ini? Mendengar itu Zanying malah tersenyum, ia bilang aku hanya membantumu untuk menyingkirkan para sampah. Raut wajahnya seketika berubah, ia bilang kau seharusnya memberiku sedikit rasa hormat karena bagaimanapun juga aku adalah senior lama di kampus Lougi. Di alam bawah sadar Roge ia mengatakan hatiku sangat gelisah, aku tidak boleh kalah di sini, ini adalah kesempatan terakhirku, aku sama sekali tidak menyukai kekalahan ini, aku sangat membenci mereka yang telah menyakitiku dan ibuku, aku membenci segalanya, aku benci dengan dunia ini. Tubuh Roge seketika dipenuhi dengan aura membunuh yang sangat kuat, tubuhnya mengeluarkan aura merah darah yang cukup pekat, ia menghancurkan semua spirit panah yang menembus tubuhnya. Melihat itu seketika semua orang menjadi terkejut, mereka mengatakan apa yang sedang terjadi. Di sisi lain Wei juga merasakan energi yang dikeluarkan oleh Roge, ia mengatakan aroma energi ini sangat buruk. Sebuah bayangan hitam menyerupai iblis muncul di belakang Roge. Roge mengatakan aku akan membunuh mereka semua. Melihat penampilan Roge yang sangat menyeramkan, Zanying tersenyum, namun di balik itu ia juga merasa cukup tertekan, ia mengatakan sungguh luar biasa, kau belum mengecewakanku Roge. Sementara direktur dengan wajah khawatir ia mengatakan War Spirit apakah itu? Itu lebih seperti iblis yang datang dari neraka. Zanying tertawa sambil mengatakan harusnya seperti inilah putra dari Gedo. Roge mengatakan berhentilah menyebut nama orang itu, ia kemudian mengeluarkan kekuatannya dan mulai menyerang. Melihat itu direktur sangat panik, ia berteriak dan menyuruh Zanying untuk segera menghindar. Beberapa bangunan di tempat itu menjadi rata dengan tanah. Gao mengatakan hampir saja ini adalah serangan spiritual yang mengerikan. Direktur tersenyum panik, ia mengatakan sepertinya Zanying akan menyebabkan lebih banyak masalah mulai sekarang. Di sini Zanying berhasil menghindari serangan itu, ia bergumam sungguh serangan yang sangat ganas, kecepatan Roge berbeda daripada sebelumnya. Di waktu yang bersamaan Roge langsung muncul di samping Zanying dan langsung mendaratkan sebuah pukulan telak di wajah Zanying tanpa bisa bereaksi sama sekali. Roge dengan sosok yang berbeda ia mengatakan apakah kau pikir bisa menghindar dariku? Zanying terhempas dan menabrak dinding, namun dengan cepat ia kembali bangkit, ia tertawa sambil mengatakan sungguh menarik, kau berhasil membuatku berdarah. Zanying kemudian mulai menyerang, namun dengan mudahnya Roge memblokir serangannya. Direktur yang melihat kejadian itu ia sangat terkejut, ia mengatakan aku tidak percaya serangan Zanying mampu dihentikan hanya menggunakan satu jari. Di samping itu sepertinya saat ini Roge tidak sadar dan kehilangan kendali. Gao mengatakan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Roge sangat kuat, sepertinya itulah alasan yang mendukungnya bertarung seperti sekarang. Direktur bilang kau salah, itu bukanlah niat membunuh melainkan itu adalah kebencian yang sangat mendalam. Sementara Zanying ia berdiri di hadapan Roge, ia mengatakan ini masih belum cukup, bisakah kau membuatku lebih bergairah? Aku sangat tertarik dengan war spiritmu, aku penasaran apakah ayahmu akan bangga padamu jika melihat ini? Mendengar itu raut wajah Roge kembali berubah, ia kemudian mengeluarkan kekuatannya sambil mengatakan aku akan membunuhmu untuk menutup mulutmu. Energi yang dikeluarkan oleh Roge membuat mereka bertiga menjadi terkejut, mereka bergumam ini adalah energi yang sangat mengerikan. Sementara Gao ia juga merasakan energi milik Roge, ia mengatakan aroma energi ini sangat menggangguku, ini membuatku sangat gelisah dan kesal. Xiao yang melihat ekspresi tuannya ia bergumam jarang sekali melihat tuan muda dalam mood yang tidak stabil. Zanying kemudian mengeluarkan salah satu tekniknya, ia mengatakan majulah Roge, biarkan aku melihat lebih banyak darah. Direktur menjadi bersemangat, ia mengatakan apakah kali ini Zanying akan mulai serius, ini benar-benar membuatku kembali bersemangat untuk sekian lamanya. Roge dan Zanying kemudian maju secara bersamaan dan berniat untuk saling mengadu kekuatan mereka, namun tiba-tiba saja nenek tua datang dan langsung menghentikan pertarungan mereka menggunakan war spiritnya yang berbentuk seperti patung Buddha bertangan banyak. Melihat itu seketika Gao dan direktur menjadi sangat panik, raut wajah mereka berubah sambil menyebut wakil dekan. Ternyata nenek tua yang ditemui oleh Roge sebelumnya adalah seorang wakil dekan di kampus Lougi. Di sini Rouge terhempas akibat serangan dari wakil dekan. Roge kembali mulai sadar dan bergumam bukankah orang ini adalah nenek tua yang duduk di depan rumah waktu itu? Sementara Zanying ia juga terhempas cukup jauh, ia bergumam sungguh kekuatan yang luar biasa, dia mampu menghentikan seranganku dan Roge hanya dalam satu kali gerakan. Roge sendiri sepertinya tubuhnya telah mencapai batasnya, energi merah yang menyelimutinya mulai meledak. Melihat itu Zanying tersenyum, ia mengatakan aku sangat beruntung, jika saja aku tidak datang untuk mengacau aku pasti tidak akan melihat kejadian seperti ini. Wakil dekan kemudian menyuruh mereka berdua untuk segera turun. Sontak direktur dan Gao menjadi panik dan segera memberikan hormat.
Tanpa memberi peringatan sama sekali wakil dekan langsung menghajar wajah mereka berdua. Wakil dekan memegang direktur, ia mengatakan, apakah kalian ingin menghancurkan kampus dasar para idiot? Apakah kalian sedang bersenang-senang? Tidakkah kalian tahu Roge terlihat tak bisa mengontrol kekuatannya? Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Jenis kekuatan yang tak terkontrol seperti ini sangatlah merepotkan untuk diurus. Wakil dekan memasang wajah yang sangat menyeramkan. Ia mengatakan kekuatan barusan adalah kekuatan gila yang tak terkendali dan kalian hanya menontonnya saja. Apakah kalian butuh teh hangat dan beberapa hidangan untuk menemani keseruan kalian? Direktur dengan tersenyum ia menjawab, kami hanya ingin melihat kemampuan Roge. Mendengar itu wakil dekan langsung menghajarnya sambil mengatakan, diamlah dasar idiot, bagaimana bisa kami mempercayaimu dan menyerahkan kampus padamu? Apakah sebaiknya ku beritahu saja hal ini kepada dekan untuk menggantimu? Zanying kemudian menghampiri wakil dekan, ia mengatakan, kekuatan spiritmu sampai sekarang masih saja terlihat sangat mengagumkan. Sambil tersenyum Zanying mengatakan, aku hanya datang untuk menemuimu. Wakil dekan mengatakan, begitu aku menyelesaikan kekacauan ini aku akan kembali, dan juga senyummu masih saja tidak menyenangkan seperti dulu. Zanying bilang, jangan salahkan aku dengan kedatanganku ini, aku cuma tahu kalau dia adalah putra Gedo, jadi aku ingin melihat war spiritnya. Mendengar itu direktur mengatakan, kau tidak berubah sama sekali, semua ini karena kau punya pola pikir yang salah, kau menganggap Gedo lebih memilih Phoenix dibandingkan dengan dirimu. Direktur yang mendengar itu bergumam, ternyata rumor itu benar, rumor bahwa Phoenix dan Zanying adalah murid dari Gedo, ayah dari Roge. Sambil tersenyum Zanying mengatakan, dua pasukan anjing itu aku sudah lama melupakannya. Namun wakil dekan mengatakan, berhentilah mengatakan omong kosong, pertarunganmu tadi sangat terlihat jelas kalau kau tidak nyaman bertarung dengan Roge, berhentilah menipu dirimu sendiri. Zanying bilang, inilah mengapa aku sangat benci berbicara dengan orang pintar. Wakil dekan kemudian menyuruh mereka berdua untuk segera membawa Roge untuk diobati. Ia juga meminta kepada direktur untuk mendapatkan penerimaan murid tahun ini karena ujiannya telah berakhir. Direktur dengan tingkah konyolnya ia mengatakan, astaga, hampir saja aku melupakannya. Mendengar itu sekali lagi wakil dekan menghajarnya, ia mengatakan, berhentilah bertingkah sok imut dan segeralah pergi lakukan tugasmu. Zanying kemudian mengatakan kepada wakil direktur, bagaimana menurutmu tentang war spirit milik Roge? Dia terlihat seperti tak bisa mengontrol kekuatannya saat ini. War spiritnya keluar entah dari mana ini, seperti war spiritnya punya kehidupan yang terpisah. Dengan wajah serius wakil dekan mengatakan, berhentilah bicara, ini bukanlah urusanmu. Jika Roge bukanlah putra Gedo atau dia punya war spirit seperti yang kau bicarakan, maka aku akan segera membunuhnya sendiri. Hari penilaian di kampus Lougi akhirnya berakhir dengan keheningan. Mereka yang gagal pergi dengan diam-diam dan yang lulus diminta untuk tetap tinggal. Beberapa hari kemudian Roge akhirnya sadar, ia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Di situ sudah ada wakil dekan yang menemaninya. Ia mengatakan, kau tak perlu merasa khawatir karena semuanya baik-baik saja, tidak ada yang benar-benar serius. Luka di tubuhmu bukanlah masalah besar, ada yang sakit tapi bukan hal yang tidak bisa kau tangani, kau masih bisa bergerak. Roge memandangi tubuhnya, ia mengatakan, sejak kecil kapanpun aku terluka aku merasa sembuh setelah tidur. Wakil dekan kemudian menanyakan, apakah Phoenix yang membawamu ke tempat ini? Roge seketika menjadi bersemangat, ia mengatakan, benar, Phoenix adalah orang yang membawaku ke tempat ini. Ini adalah satu-satunya kesempatanku, aku tak akan mengecewakannya. Wakil dekan mengatakan, kau sepertinya sangat membanggakan Phoenix padahal dia juga hanyalah murid di kampus Lougi ini. Mendengar itu sontak Roge berteriak, ia tak menyangka kalau Phoenix adalah salah satu murid di kampus Lougi. Wakil dekan bilang, sebenarnya Phoenix masih jadi murid di kampus Lougi dan dia adalah salah satu murid dari ayahmu, begitu juga dengan Zanying, ia juga adalah murid dari ayahmu. Mengetahui itu seketika Roge tak bisa berkata apa-apa, ia merasa tak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Wakil dekan kemudian beranjak dari tempat duduknya dan akan pergi, tapi sebelum itu ia mengatakan selamat kepada Roge karena telah berhasil lulus ujian. Mendengar itu Roge merasa terharu dan mulai menangis. Wakil dekan mengatakan, untuk saat ini lebih baik kau beristirahat dulu, apapun pertanyaanmu itu bisa menunggu sampai besok. Keesokan harinya ketika Roge terbangun dari tidurnya, Zanying sudah duduk di sana menemaninya. Sontak Roge sangat terkejut, ia mengatakan, apa yang sedang kau lakukan di tempat ini? Zanying tersenyum, ia mengatakan, kau tak perlu merasa takut, kau tadi tidur dengan sangat nyenyak jadi aku tak tega sampai membangunkanmu. Ada hal yang perlu aku sampaikan padamu, kalau mulai hari ini aku akan menjadi instrukturmu, mulai sekarang mari kita bersenang-senang bersama.
Di tempat lain direktur mengatakan kepada wakil dekan, apakah Anda serius membiarkan Zanying menjadi instruktur dari anak itu? Apakah kau tidak merasa khawatir, terlebih lagi dia adalah buronan kelas A? Dengan santai wakil dekan mengatakan, ada apa dengan buronan kelas A? Bukankah setengah dari kita di tempat ini juga sama dengan dirinya? Jangan sampai kau meremehkan Zanying, kekuatannya juga sama dengan Phoenix. Saat itu Gedo sebenarnya telah memilih Zanying sejak awal. Wakil dekan kemudian mulai bergumam dan mengingat kembali perkataan Zanying. Saat itu Zanying mengatakan kalau ia ingin sendirian bersama Roge. Wakil dekan bilang, aku tidak tahu apa maksud dari perkataan Zanying. Aku harap dia tidak melakukan hal bodoh dan membuat masalah. Aku tak bisa menghentikannya menjadi instruktur Roge karena hanya dialah orang yang paling cocok untuk menghadapi Roge saat ini. Direktur yang melihat wakil dekan sedari tadi menulis sesuatu, lantas ia menanyakan, apa yang sedang Anda tulis sedari tadi? Wakil dekan mengatakan, apakah kau lupa acara ini diadakan dalam 3 tahun sekali? Game kampus akan dimulai dalam 2 minggu lagi. Aku ingin memberitahukannya kepada seluruh peserta. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri, bye-bye.